Selamat pagi dari Bandara Melbourne. Hari ini sangat spesial karena kita akan berangkat ke Los Angeles dengan kelas bisnis dari United Airlines. Nah, pertama-tama kita mau isi perut dulu nih di Air New Zealand Lounge. Karena memang lounge United Airlines yang pernah ada ini sudah tutup. Nah, belum kenyang rasanya ya kalau belum makan nasi. Jadi, ayo kita kemon pindah ke lounge ke Silver Cruise Flyer Lounge dari SQ. Nah, di sini ini kita akan makan lagi breakfast part 2, yaitu makanan Asia. Nah, di sini ada nasi goreng, ada dumpling, siomay, bubur ayam, dan sebagainya. Lumayanlah makanannya bisa menghibur, walaupun tempatnya tidak terlalu besar dan jarak kursinya pun agak mepet. Jadi kalau lounge-nya lagi rame, ya tidak terlalu nyaman deh. Ini dia seat kita, aku duduk di 9D dan suami itu di 9F. Jadi kita duduknya bersebelahan di tengah. Karena layout dari seatnya ini dia 121 dan semua seatnya facing forward, nggak ada yang ngadap belakang. Nah, suami memang sengaja pesan seat ini di Boeing 7879 Dreamliner yang kita naiki ini karena hasil dari kita research sana sini di online, katanya itu legroomnya itu lebih besar, lebih luas dari yang lainnya. Dan satu hal lagi, ini tuh yang aku suka dari seat kita ini, dia dekat sama WC. Di depan kita ini tuh udah kayak hall untuk pramugari sama pramugaranya, sama ada WC-nya juga di situ. Nah, satu hal dari banyak hal yang aku suka dari United Polaris ini adalah kursinya. Dia tuh berasa lebih private gitu loh, karena aku coba ngintip tetangga sebelah, itu nggak kelihatan sama sekali kalau kita lagi duduk. Oke, next, mari kita lihat-lihat kita bisa nemuin apa aja yang ada di sekitar aku ini. Nah, seperti yang kalian lihat di depan aku ini ada layar entertainmentnya. Ini tuh layar sentuh yang katanya berukuran sekitar 17 inci. Nah, dan di sini kalian bisa nonton TV, lihat acara TV, dengerin musik, main game, lihat informasi penerbangan dan info-info lainnya. Lanjut, di sisi kanan kursi ada seperti jendela pemisah yang memisahkan dan menyatukan kita, yang tentunya bisa di-adjust naik turunnya. Nah, di bawahnya juga ada panel kontrol untuk pengaturan posisi dan keempukan kursi sesuka kalian. Karena ini penerbangan panjang dan di malam hari kali ya, jadi kita dapat berbagai fasilitas selama di pesawat. Nah, kita juga dapat sleeper, dan sleepernya empuk, ada juga selimut, bantal kepala untuk tidur yang ukurannya lebih besar dan empuk, sedangkan ada juga bantal yang lebih kecil itu dia lebih firm seperti bantal memory foam gitu. Nah, ini tuh bagus untuk menopang leher kita saat posisi duduk. Nah, selimut dan bantal mereka ini juga hasil kolaborasi dengan Saks Fifth Avenue. Itu adalah departemen store mewah dari States. Iya, selain itu juga kita dapat alas matras sebagai lapisan tambahan pada kursi saat diubah menjadi tempat tidur untuk menambah kenyamanan saat tidur. Untuk tidur kita juga dibagikan satu set piyama, tapi nanti ya aku nanti tunjukin piyamanya sebelum tidur. Nah, di setiap kursi juga sudah diberikan menu makanan dan minuman yang tersedia selama 14 jam penerbangan. Nanti kita akan dapat 2 kali makan, yaitu makan malam, karena saat itu kita langsung mengikuti waktu Los Angeles yang sudah larut malam, dan makan pagi juga sebelum take off. Nah, for your information, ada perbedaan waktu sekitar 18 jam antara Melbourne dan Los Angeles, dimana kalau LA itu jam 8 malam, berarti di Melbourne sudah jam 2 siang keesokan harinya, dengan asumsi perbedaan 18 jam tadi. Selain itu, antara makan malam dan makan pagi juga ada snack time yang bisa kalian pesan sama pramugarinya untuk hot food, snack, dan buah-buahan. Selain menu makanan dan minuman, di kantong kursi di sisi kiri aku juga ini ada safety card, kantong muntah, dan menu snack yang sama dengan yang ada di kelas ekonomi. Ada yang tahu apa kita boleh pesan dari menu ini juga atau gimana ya? Oh ya, sebelum lanjut tentang reviewnya, kalau ada yang bertanya-tanya gimana aku bisa sampai naik pesawat kelas bisnis ini, itu karena kita nukar poin kita yang kita satukan di poinnya suami itu kita tukar poin dari maskapai Virgin Australia. Itu poinnya sekitar 95.500 per orang
dan kita hanya tinggal membayar biaya pajaknya saja sekitar 1,3 juta per orang untuk perjalanan dari Melbourne ke LA ini. Karena memang Virgin Australia dan United Airlines ini memiliki kemitraan frequent flyer, jadi itu kenapa kita bisa tukar poin kita dari Virgin Australia untuk ambil tiket United Airlines. Selanjutnya kita juga dapat tas lempang kecil gitu. Ini tuh tas yang lagi ngetrend, yang isinya amenity kit yang kita dapat dari Therabody yang berisi lip balm, ada pelembab, krim tangan, serum mata, dan tisu basah. Selain itu di dalamnya juga ada earplugs, tisu, bolpen, penutup mata, perlengkapan sikat gigi, dan kaos kaki. Lanjut di area depan aku juga ini tuh ada tempat gantungan untuk kita bisa gantung jaket, bisa gantung tas, dan sebagainya. Nah, lalu di bagian bawah dari layar touchscreen itu ada kayak colokan USB kalau kalian mau charge HP atau iPad kalian, dan di sampingnya lagi ada kompartemen gitu untuk kalian bisa taruh HP atau iPad kalian yang sedang di-charge. Suka banget sama desainnya ini karena ini tuh masuk di akal banget gak sih? Lalu di bagian bawahnya lagi ada si mejanya. Nah, ini tuh mejanya kokoh dan ada tempat untuk berdirikan iPad di mejanya ini. Nah, di sini tuh kalian bisa pakai untuk makan ataupun kerja kalau kalian yang pakai laptop. Awalnya aku mau narik, ternyata butuh ditekan dulu ke dalam untuk bisa ditarik keluar nih mejanya. Wadaw, jadi malu banget. Untung hanya suami dan kalian yang tahu ya. Kita lanjut, di sisi kiri aku juga ini ada lampu sorot untuk baca gitu. Ada juga colokan USB, colokan internasional, colokan untuk headphone, dan ada juga controller untuk layar hiburannya yang kalian bisa copot dan masukin lagi. Di samping lampu tidur kita ada kompartemen tertutup yang bisa dibuka kalau kalian tekan buttonnya. Nah, di dalam ini ada kaca, ada headset noise cancelling atau headset kedap suara, dan air kemasan botol air minum yang kita dapat. Nah, kalian juga bisa simpan sesuatu di kompartemen ini dan aman, tidak takut jatuh. Tapi jangan lupa diperiksa ya kalau kalian mau meninggalkan pesawat supaya tidak ada barang kalian yang terlupakan. Oh iya, aku lupa mention di awal tadi, sebelum pesawatnya take off itu pramugarinya mengambil pesanan makanan kita. Lalu kita dibagikan juga welcome drink yang bisa kalian pilih, ada champagne, wine, dan jus. Tidak lama setelah take off, kita juga dibagikan handuk hangat untuk refreshment. Sekitar sejam setelah lepas landas, kita juga dibagikan pre-meal beverage dan snack. Dan kita aku pesan jus jeruk karena memang aku nggak minum alkohol, dan kita dapat kacang-kacangan mixed nuts gitu. Kali ini aku ada di toiletnya. Kalau kalian yang penasaran, inilah penampakan toiletnya. Terlihat ada tisu-tisu di lantai. Gimana sih orang yang buang tisu itu? Mereka nggak buang tisu pada tempatnya deh. Ini makan malamnya sudah datang. Jadi di sini nanti kita dapat entree, makanan pembuka, baru ada main, makanan utama, dan dessert, makanan penutup. Nah, untuk entrenya ini aku pesan Capri salad yang datang dengan garden salad, bread roll, dan butter. Nah, untuk Capri salad ini tuh salad khas yang berasal dari Itali. Di sini ada irisan tomat segar, keju mozzarella, basil atau kemangi Itali, olives, dan balsamic vinegar sebagai dressingnya. Lumayan enak. Sedangkan suami itu dia pesan yang marinated halloumi cheese with olives, orange marinated cucumbers, spice honey, dan crackers. Halloumi ini tuh salah satu keju favorit suami kalau dia dimasaknya dengan dipanggang. Karena ini tuh kejunya ini dia kayak nggak gampang meleleh, dan rasa serta aromanya juga kayak enak gitu loh dicium. Nah, cenderung memiliki rasanya yang asin dan agak sedikit tajam dengan teksturnya setelah dipanggang.
belajar dari pengalaman naik maskapai tetangga yang sebelumnya. Ini tuh makan utamanya ini kita udah pesan online sebelumnya, beberapa hari sebelum keberangkatan, supaya kita tuh tidak kehabisan stok makanan yang pengen kita makan gitu loh saat di pesawat. Namun kita hanya bisa pesan makanan utama saja yang secara online itu. Selanjutnya makanan utama kita udah ada. Nah, di depan aku ini, di sebelah kiri, ini aku punya pesanan aku. Yang kanan itu punya suami, itu beef. Yang kiri ini salmon. Jadi ini tuh menunya roasted Tasmanian salmon fillet with Israeli couscous, roasted vegetable, blanched asparagus, roasted cherry tomatoes, and lemon hollandaise sauce. Apapun menunya, hampir selalu aku pasti pesan menu ikan, apalagi yang ikan salmon. Kalau ada variasi ikan dan ada pilihan ikan salmon, aku pasti pilihan pertamanya ikan salmon. Ini selain sehat, kaya akan omega 3, dan tekstur ikannya juga enak. Nah, ini tuh dia di pair sama kuskus, walaupun sebenarnya kuskus ini sehat juga, tapi aku nggak terlalu suka karena teksturnya itu kayak aku kayak makan boba gitu loh. Aduh, gimana sih rasanya, pokoknya kayak makan boba. Tapi kalau makannya sama salmon ya habis juga deh. Untuk makanan penutup, kita tidak melewatkan ice cream sundae, hidangan pencuci mulut andalan dari maskapai ini. Nah, nanti tuh pramugarinya akan jalan mendorong troli yang di atasnya itu ada es krim sundae dengan berbagai topping yang tersedia. Mereka tuh menawarkan es krim vanilla dengan berbagai variasi atau pilihan topping yang kita bisa pilih sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa mix and match gitu loh. Dan seperti ada pilihan saus coklat, ada karamel, ada M&M juga yang coklat M&M gitu, ada cherry, ada remah-remah Oreo, ada saus strawberry dan sebagainya. Selesai makan, ini kita masih punya waktu sekitar kurang dari 11 jam. Ya, perjalanan ini masih panjang, jadi aku mungkin akan ganti baju ke piyama dulu. Sekalian lihat apakah piyama ini lepas, ataukah dia kebesaran, ataukah dia kekecilan. Nah, baru habis itu mungkin akan nonton movie dulu untuk pengantar tidur. Ini dia penampakan piyamanya. Ini bagian atasannya saja yang aku pakai, soalnya bawahannya aku udah malas ganti, dan kayaknya bawahan yang aku pakai matching deh sama sama atasannya, jadi kayaknya aku nggak akan ganti. Nah, ini tuh warnanya biru tua, senada sama maskapainya. Nah, setelah makan malam tadi sampai makan pagi nanti, ini juga tersedia snack, minuman, dan hot food yang kalian bisa pesan. Nah, di sini aku ambil beberapa snacknya untuk cemilan, dan suami juga pesan cheese toasty untuk pengantar tidur kita. Nah, sebelum mendarat kita juga dapat makan pagi. Nah, aku pesan pancake dan datangnya juga dengan buah. Ada croissant, butter, sama strawberry jam. Dan untuk minumnya aku pesan teh hijau. Nah, itu dia kira-kira pengalaman aku nyobain kelas bisnis dari Maskapai United. Seru banget. Semoga ini menghibur dan sampai jumpa lagi. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.